Selamat sore Bu, izin Bu, saya Taruna tingkat 3 Muhammad Ganil Pamungkas, Politeknik Pengayuman Indonesia, jurusan Ilmu Masyarakatan. Izin bertanya Bu, sebelumnya saya di sini ingin mewawancarai, intinya tuh pentingnya peran keluarga Bu pada tahanan wanita tingkat tinggi Bu dengan masa hukuman tingkat tinggi Bu. Seberapa penting sih peran keluarga buat Ibu? Sebelumnya Bu, saya ingin bertanya kabar Bu, apakah Ibu baik-baik aja, sehat, atau sedang lagi kepikiran sesuatu Bu? Alhamdulillah sih sejauh ini saya ngerasa baik-baik aja. Saya sudah menerima keadaan di sini Pak. Berarti Ibu sudah ikhlas lah, sudah mulai terbiasa lah dengan lingkungan di sini ya Bu? Iya Pak, menyesuaikan sih Pak. Sesuaikan. Kalau bicara tentang ikhlas, berarti Ibu sudah lama menjalani masa pidana di sini ya Bu? Iya betul Pak, kebetulan kan saya putus 5 tahun ya, dan udah jalanin sekitar kurang lebih 3 tahun di sini Pak. 3 tahun Bu? Iya. 3 tahun tuh berarti udah cukup lama ya Bu? Iya. Untuk 3 tahun ini, keluarga atau sanak saudara sering gak sih Bu berkunjung mengunjungi Ibu? Sering sih Pak. Untuk suami saya sendiri tuh bisa seminggu sekali minimal kesini. Kalau untuk keluarga ya paling 2 minggu sekali sih Pak. Keluarga 2 minggu sekali, sedangkan suami seminggu sekali rutin ya Bu? Iya rutin. Nah, kalau saat suami datang ke sini Bu, datang berkunjung, apa sih yang suami katakan Bu? Apakah yang suami berikan dukungan ke Ibu berupa apa sih Bu? Biasanya sih Pak, kayak suami tuh sering semangatin saya gitu untuk tetap kuat jalanin sisa hukuman saya di sini ya kan. Apalagi kan sekarang eh, saya tuh ngerasa kayak dukungan dari keluarga tuh udah lumayan cukup lah buat saya. Selain mereka datang kunjungan, mereka juga eh, tetap memberikan bentuk kepeduliannya gitu Pak saya. Jadi saya merasa walaupun saya di sini saya tetap didampingi. Tetap dianggap ya Bu ya? Iya, dianggap. Kalau boleh tahu Bu, bentuk kepedulian yang suami berikan tuh seperti apa sih Bu biasanya? Selain support dari suami sendiri ya Pak, biasanya kan di sini juga ada yang namanya kebutuhan ya Pak. Suami tuh setiap kali saya butuh pasti selalu transfer. Begitupun dari keluarga sendiri. Apalagi sekarang kan saya lagi ngurus PB ya Pak. Keluarga tuh mereka banyak membantu saya Pak, masalah administrasi, pengurusan pembebasan bersyarat segala macam. Berarti keluarga ini atau suami terkhusus tuh sangat mendukung banget ya Bu. Selanjutnya Bu, suami ini ketika kunjungan selain memberikan dukungan kayak gitu Bu, selain suami tuh ada lagi gak sih Bu? Atau keluarga atau saudara-saudara lain yang berkunjung buat memberi dukungan? Sejauh ini sih mungkin selain di ruang lingkup keluarga ya paling ada teman-teman, tapi jarang Pak. Kayak paling cuma seingat saya dalam tahun ini baru 2 kali ada teman saya yang berkunjung. Sisanya sih dari keluarga terdekat sendiri sih Pak. Baik Bu, berarti Ibu termasuk rutin lah dikunjungi oleh keluarga ataupun teman Ibu. Iya. Nah, menurut Ibu, ketika dukungan datang nih Bu dari luar, entah dari suami, entah dari teman, itu tuh membantu Ibu gak sih Bu untuk melanjutkan program pembinaan? Apa justru nggak usah lah, saya nggak mau ikut ya toh lama-lama bebas kok, atau membuat Ibu semakin semangat buat ngikut ini, atau bagaimana Bu? Iya Pak, sebenarnya dukungan dari keluarga sendiri tuh kayak selain membuat saya bisa jalanin kehidupan saya di sini, juga kayak ngasih dukungan loh Pak ke saya yang tadinya mungkin saya kayak masih nggak terima ya saya ada di sini. Cuma dengan adanya dukungan keluarga tuh saya merasa kayak mungkin kehidupan saya cuma dipindahkan ke lapas ini. Misalnya ya udah saya cuma untuk masalah pembinaan sendiri tuh saya ngerasa kayak ada dorongan semangat gitu loh Pak buat saya ngejalanin. Iya, contohnya kayak minggu kemarin saya baru aja ikut pelatihan bakery kan Pak. Padahal waktu di rumah tuh saya sama sekali nggak pernah masak, tapi gara-gara ada dukungan itu saya jadi tertarik untuk coba hal baru. Berarti ada chance atau kesempatan ketika Ibu bebas nanti Ibu bisa mendirikan usaha ya Bu? Ya, usaha bakery. Saya ada kepikiran sih Pak untuk hal itu. Suka cerita gak Bu terkait kegiatan di dalam nih? Misal Ibu tadi kan contohnya ikut bakery, entah ikut yang lain ke suami atau ke keluarga. Sering Pak, pasti setiap mereka kunjungan saya tuh selalu ceritain gimana sih kehidupan saya di sini setiap harinya, suka dukanya apa aja. Tapi lebih banyak sukanya sih Pak. Lebih banyak sukanya, berarti stigma penjara ini udah hilang ya Bu ya? Di sini sekarang udah program rehabilitasi atau program membuat kegiatan yang tadinya tidak bisa menjadi bisa ya Bu? Ya betul.
Kalau untuk suami Bu, suami nih kan sisa 2 tahun lagi berarti ya Bu. Ada pesan khusus gak sih Bu dari suami terkait udahlah nggak usah atau apa, atau makin kencang ikut pembinaannya atau bagaimana Bu? Mungkin suami tuh lebih negesin aja ya Pak, supaya saya di sini tuh tetap mengikuti peraturan yang ada. Karena kan kalau kita di sini Pak melakukan kesalahan pasti kan ada hukumannya ya. Nah, karena itu saya juga nggak mau ngecewain orang rumah yang udah bantu urus administrasi saya. Betul. Jadi saya berusaha untuk menghindari berbagai macam kesalahan yang bisa mengakibatkan saya nih kena register F Pak. Kurang lebih Yang kayak bisa gitu. menghambat PW Ibu berarti ya Bu? Iya, sama mungkin ya suami tuh selalu memberikan support lah Pak intinya. Oke Bu, baik, sekarang masuk ke tema di mana momen sakral nih Bu, di mana ketika bulan puasa Bu, ketika lebaran Bu, kan orang berbondong-bondong ketemu sanak saudara, keluarga, buat meminta maaf, buat lebaran lah Bu. Nah Ibu bagaimana sih Bu menyikapi hal tersebut? Jujur terharu sih Pak, saya sebagai orang yang sering dikunjungin gitu ya, ngelihat teman-teman saya yang jarang dikunjungin tuh kayak ternyata momen puasa sama lebaran tuh jadi momen yang khusus loh buat mereka. Di situ ya mereka kayak mungkin di momen itu aja bisa ketemu keluarganya karena keluarganya jauh. Jadi saya kadang suka kebawa suasana, terharu aja gitu Pak. Kalau ibunya sendiri sedih gak sih Bu? Ibu lebaran di sini sementara yang lain lebaran di rumah, ketemu keluarga, ketemu saudara. Ya sedih sih Pak, cuma ya karena kesalahan saya di luar ya kan, jadi saya harus mempertanggungjawabkannya di sini. Nah, kalau bicara tentang mempertanggungjawabkan Bu, ada gak sih Bu coach yang membuat diri Ibu nih ngerem Bu buat nggak melakuin residivis lagi Bu? Prinsip Ibu sendiri bagaimana Bu? Mungkin karena kesalahan saya jadi belajar ya Pak untuk lebih bisa memilih lagi mana yang baik dan yang salah gitu kan. Saya nggak mau lagi Pak yang namanya terjerumus sama orang-orang gitu. Jadi di sini yang saya pegang prinsipnya, keluar dari sini saya harus jadi orang yang lebih baik karena saya nggak mau lagi ngecewain keluarga saya. Betul. Berarti keluarga nih salah satu yang membuat Ibu ngerem ya Bu, buat Ibu melakuin, oh gue nggak boleh lakuin ini takutnya nanti keluarga gue kayak gini. Iya Gitu. betul. Untuk misal nih Bu, suami Ibu nonton nih Bu wawancara ini Bu, apa sih Bu yang ingin Ibu katakan ke suami Ibu, pesan-pesan yang Ibu pengen katakan ke suami Ibu? Ya saya sih khusus buat suami saya mau ngucapin banyak terima kasih karena suami saya sudah selalu ada buat saya selama saya di sini, tidak pernah meninggalkan saya. Ya itu sih Pak, saya nggak bisa ngungkapin. Sedih nggak sih? Iya sedih. Dari pembicaraan kita yang tadi Bu, wawancara kita dari awal Bu, hal yang paling penting bagi Ibu apa nih Bu? Satu kata aja Bu, yang paling penting. Mungkin lebih baik sih Pak. Lebih baik sebelumnya dari Bu. Iya lebih baik dari segi apapun. Siap. Kurang lebih. Oke Bu, baik, terima kasih Bu atas wawancaranya kali ini. Semoga ketika Ibu bebas nanti Ibu bisa memberikan pekerjaan atau bahkan Ibu punya usaha bakery yang seperti Ibu katakan. Dan semoga kedepannya Ibu tidak mengulangi hal yang salah lagi Bu. Karena ingat keluarga nih tentu menunggu kita di rumah nanti Bu. Baik Bu, terima kasih Bu atas wawancaranya sore ini. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Salam.